Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Gibran Safaridi dari kelas 12 IPS 6 Pengayaan semester 3. Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Pertama adalah letak astronomis Indonesia. Letak astronomis ini digambarkan oleh garis hayal, alias tidak ada di dunia nyata, namun digambarkan oleh kartografer atau pembuat peta untuk memudahkan dalam mengetahui lokasi absolutnya, yaitu dengan mengetahui garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis yang membagi dunia bagian utara selatan horizontal, sedangkan garis bujur adalah yang membagi dunia bagian barat dan timur vertikal. Indonesia terdiri terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 sampai 141 bujur timur. Itulah kenapa kita sering banget mendengar kalau Indonesia menganut budaya timur, sedangkan negara bagian Eropa dan Amerika merupakan budaya barat karena letak astronomisnya ini. Garis lintang. Kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar Indonesia adalah di bagian selatan dan juga berada di bagian lintang rendah. Itulah kenapa Indonesia menganut iklim tropis dan memiliki rata-rata kelembapan dan curah hujan yang tinggi, sehingga kita memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam. Garis bujur. Garis dampak dari adanya garis bujur yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia bagian barat yaitu WIB yang disingkat, WITA atau waktu Indonesia Tengah yaitu GMT plus 8, dan WIT atau Indonesia Timur yaitu GMT plus 9. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia sering disebut letak relatif Indonesia adalah sebagai berikut: utara benua Asia, selatan benua Australia, barat Samudra India, timur Samudra Pasifik. Indonesia dibilang sebagai negara dengan letak yang strategis. Kenapa? Berikut dampak dari letak geografis Indonesia. Dari segi fisik memiliki 2 musim, karena angin muson barat membawa musim kemarau dan angin muson timur membawa uap air atau membawa musim hujan. Dari segi ekonomi, dilewati jalur perdagangan internasional yang dekat dengan Singapura, tepatnya di Selat Malaka sebagai selat paling sibuk di dunia. 3. Dari segi budaya, memiliki budaya yang beragam karena adanya akulturasi atau percampuran budaya. 4. Secara biologis, pembaruan spesies flora dan fauna atau keanekaragaman hayati. Yaitu ada lanjut lagi luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia diketahui 1.911.578,68 km persegi dan jumlah pulau di Indonesia itu ada sebanyak 17.540 pulau. Batas wilayah Indonesia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim di dunia geografi kelas 11. Batas darat Indonesia berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Karakteristik wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah daratan tinggi, wilayah daratan rendah, dan wilayah gunung dan bukit. Wilayah dataran tinggi lebih dari 400 meter di atas permukaan laut (DPL), sehingga lebih sejuk dan cocok untuk perkebunan. Wilayah dataran rendah datarannya lebih datar, topografinya tidak terlalu miring, sehingga cocok untuk kegiatan perdagangan, industri, dan peternakan. Bukit dan gunung. Oleh karena itu Indonesia memiliki banyak bukit dan gunung. Indonesia kurang lebih memiliki 500 gunung api, di antaranya ada 229 yang aktif, dan dalam 400 tahun terakhir ada 70 gunung yang meletus. Lanjut lagi karakteristik wilayah perairan Indonesia. Kemudian Indonesia melakukan ratifikasi dari hukum tersebut menjadi hukum nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kemudian diupdate menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Perairan Indonesia yang mengatur pembagian perairan di Indonesia. Itu aja yang cukup saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.